illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang dengan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi melalui majelis taklim satu duha yang alhamdulillah pada hari ini merupakan pertemuan yang kedua, dan sesuai yang ada dalam edaran atau pengumuman bahwa panitia menyediakan jadwal untuk saya di sekolah. Kemarin saya beritahukan bahwa kajian yang akan saya sampaikan dari juz amma yang tarjamah lafziyah Al-Quran, dan ada yang dari panitia memohon kepada saya agar dikelar dengan fikih ibadah. Jadi saya beritahukan dalam kesempatan ini untuk pertemuan dengan saya, satu pertemuan membahas tarjamah lafziyah Al-Quran, dan satu pertemuan lagi membahas tentang fikih ibadah khusus dalam kaifiyah sholat Nabi. Jadi fikih itu banyak, ada fikih maqasid, ada fikih negara, fikih hudud dan kenegaraan. Itu secara umum fikih atau hukum-hukum, dan yang saya garis bawahi untuk kajian pertemuan setiap Sabtu duha, yaitu membahas kaifiyah sholat Nabi diselang dengan tarjamah lafziyah Al-Quran diambil dari juz amma. Sebagaimana untuk kajian sekarang sudah ada di hadapan Ibu dan Bapak sekalian, mari kita mulai dalam fikih ibadah atau dalam bab kaifiyah sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan sekarang membahas tentang al-muhafadzatu ala taharati, memelihara kebersihan. Salah satu syarat untuk menunjang sahnya sholat itu adalah bersih pakaian, bersih tempat ibadah atau sajadah, bersih hati. Jadi hati pun harus bersih dalam menghadap Allah, bukan bersih dalam arti pakaian saja, tempat ibadah saja. Hati pun kita berlatih untuk suci, bersih, bebaskan dari pikiran-pikiran yang tidak bersih. Kita dalam menghadap Allah ini ingin mendapat pahala dari Allah. Jangan dibarengi dengan hati yang tidak, yang dapat mengganggu kenyamanan, ketenangan dalam beribadah. Mari kita hendakkan kepada Allah sesuai dengan ilmunya, dan tak lupa dalam urusan-urusan yang bersifat muamalah tidak lepas dengan musyawarah. Karena musyawarah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermusyawarahlah dalam suatu urusan di antara kamu. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sekali lagi saya ajak hadirin semua untuk bersih itu bukan
bersih sekadar pakaian saja, tempat ibadah saja, hati pun harus bersih. Kita lihat diktat yang ada di hadapan kita, al-muhafadzatu ala taharati, bab memelihara kebersihan. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. At-Taubah ayat 108. Artinya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa pada mula-mulanya, lebih patut engkau sholat padanya. Di dalamnya ada beberapa pemuda, ada beberapa laki-laki yang suka supaya mereka jadi bersih, dan Allah mencintai kepada orang-orang yang bersih. Alhamdulillah ada beberapa puluh pemuda di sini, calon pemuda kita dan pemuda yang ada telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan isyarat dalam ayat ini termasuk rijal. Kalian adalah generasi yang akan datang. Kalian hendaknya membina diri kalian agar yang disyaratkan dalam ayat ini, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, laki-laki, perempuan, kaum muda, pemuda-pemudi yang suka agar mereka menjadi bersih. Bersih zahir, bersih batin. Dan Allah suka kepada yang bersih. Atau bahkan 108. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah yuhibbu, dia mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertobat, wa yuhibbu, dan dia menyukai al-mutatahhirin, yang suka bersuci. Kami rahimahullah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Allah suka kepada orang yang bertobat. Artinya sesuai berita dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pernah berbuat dosa, kecil atau besarnya relatif, tersembunyi atau nampaknya relatif juga, tapi Allah yuhibbul tawwabin, menyukai apabila anak-anak itu bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka juga kepada orang yang bersuci, yang mensucikan dirinya, berusaha membersihkan fisiknya, pakaiannya. Dalam hadis Nabi, an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Cabang iman itu ada 79 atau 69 cabang. Di antaranya kebersihan itu bagian daripada iman. Dan juga al-haya'u minal iman, ada rasa malu itu juga bagian daripada iman. Tidak punya rasa malu berarti imannya cocok, ya setengahnya.
copot imannya. Tidak bersih berarti juga sebagian dari imannya copot. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu juga Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah, lalu berikanlah peringatan, ancamlah, kata Allah, wa rabbaka fakabbir, dan hendaknya kamu mengagungkan Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Ya. Jadi pakaian zahir perlu bersih dari najis, ya, dan kotoran. Ya. Pakaian batin perlu bersih dari pikiran-pikiran yang kotor. Dalam berbuat sesuatu, bersihkan dari sifat riya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Nah ini at-tahhir, bersihkan. Walau baka fakir, Tuhanmu hendaknya agungkan bahwa segalanya Allah Akbar. Allah lah yang maha besar, Allah yang maha segalanya. Kita adalah makhluk yang kecil, tidak punya apa-apa, umurnya pendek, ya, pengetahuannya juga sedikit dibanding Allah. Sepandai-pandai manusia tidak akan melebihi pandainya Allah. Ilmu manusia hanya sekedar air yang tergenang di ujung telunjuk. Ketika Nabi mencelupkan jari telunjuknya ke laut, lalu ada air tergenang di ujung telunjuk. Beliau mengatakan, itulah ilmu manusia. Sedikit seperti itulah ilmu manusia. Sementara ilmu Allah adalah seluas lautan. Itu Rasulullah SAW memberikan tamsil seperti itu. Maka dari itu, ya saya ulangi ayat yang ketiga ini, ya ayyuhal muddatsir. Asbabun nuzul ayat ini ya berhubungan dengan dakwahnya Rasul. Pertama kali dalam menyebarkan akidah tauhid itu disampaikan dengan secara sembunyi-sembunyi. Kalau diibaratkan orang tidur itu berselimut. Nah, maka dengan ayat ini menegaskan bahwa hai yang berselimut, hai yang menyampaikan ayat-ayat Allah dengan sembunyi-sembunyi, kum bangkitlah, berdirilah, fa'anzir, berikanlah peringatan kepada manusia, ancamlah manusia yang masih menjauh dari jalan Allah. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah. Wasiyabaka fatahhir, tapi jangan lupa bersihkan pakaianmu, pakai luar bersih dari najis, pakaian dalam bersih dari syirik, dari mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah itu banyak jenisnya, bisa nyembah berhala, bisa riya, bisa juga sum'ah, ingin didengar orang. Ini juga bersihkan. Itu pembukaan dari ayat-ayat yang menunjang kepada wajibnya bersuci. Banyak ayat-ayat yang lain selain daripada yang saya catat dalam pembukaan kaifiat sholat ini. Kita perlu bersih. Jadi bagaimana sholat akan diterima oleh Allah kalau pakaiannya kotor? Ya. Bersihkan dulu pakaian kita. Kemudian hadis Nabi An Malik al-Ash'ari, dari Malik al-Ash'ari, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Rawahu Muslim. Panjang hadisnya,
satukan sebagian disebut al-hadis sampai akhir hadis. At-tahuru, kebersihan itu syatrul iman, setengah daripada iman. Nah, jadi bersih hati, bersih dohir, batin, ya, itu setengahnya keimanan untuk yang lainnya. Kemudian hadis yang kedua, wa akhrajal Bukhari, Imam Bukhari telah mengeluarkan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kubra ini telah melintas pada dua kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya bukan disebabkan dosa besar, bala tapi innahu lakabirun, bisa juga kalau itu disebut dosa besar. Kata Nabi, amma ahaduhuma, adapun salah seorang penghuni kuburan ini, pakana yamshi bin namimah, dia punya kebiasaan ketika hidup di dunia berjalan ke sana kemari dengan membawa fitnah. Ya, punya kebiasaan ngagosip kayak gitu. Ini yang akan diadab di alam kubur. Kalau kebiasaan ngagosip, membicarakan keburukan orang lain ada kekeliruan sedikit, wah dibanyak-banyakan, dibesar-besarkan. Sementara kekeliruan sendiri walaupun banyak, diam saja. Alhamdulillah, ini satu kekeliruan yang kadang ada pada manusia. Oke. Ini. Yang kedua, wa amma ahaduhuma, adapun penghuni kuburan yang ini, kata Nabi, fakana akharu la yastanzihu minal qaul. Nah, sementara kuburan yang satu ini dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Subhanallah, ini hati-hati ya. Setelah buang air kecil ini harus dibersihkan. Ya, terutama kalau laki-laki barangkali ini hati-hati nih pemuda. Jangan sampai pemuda besar kasar di masa begitu tidak bersih, itu menyebabkan diadab di alam kubur. Jadi ini kata Nabi ya, ketika berjalan di satu keperluan dengan sahabatnya, tiba-tiba Nabi melihat dua kuburan yang diadab. Beliau termenung melihat dua kuburan itu. Ada kuburan baru. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa kiranya termenung melihat dua kuburan ini? Jawab Rasulullah, innahu ma yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang mendapat azab dari Allah. Wa ma yu'adzabani bi kabir, keduanya bukan disebabkan oleh dosa besar. Tapi kalau mau disebut dosa besar, bisa juga kata Nabi. Adapun yang salah satu penghuni kuburan ini yang mesti bin namimah, dia punya kebiasaan berjalan ke sana kemari sambil menyebarkan fitnah, suka ngagosip. Ya. Kalau dulu belum ada WhatsApp ya, belum ada. Kalau sekarang WA, SMS dan lain sebagainya barangkali sudah ada begitu. Ya, ya, mari kita tolong jaga diri kita. Yang si bin namimah, hanya melihat kotoran orang lain, aib orang lain, kekurangan orang lain, sementara kekurangan dirinya tidak pernah diperhatikan. Tuba liman sabalahu aibuhu liman akhar
Berbahagialah orang yang hanya sibuk memperbaiki kekurangan diri daripada hanya melihat ke sana kemari mencari kesalahan orang. Berbahagialah kalau demikian. Sekalipun tahu aib orang lain, cukup tahu dan lebih baik disembunyikan daripada disebar-suburkan lebih luas. Ancamannya dari Allah, barang siapa yang tahu kesalahan orang lain lalu disebarluaskan kepada yang lainnya, maka dia akan mengalami sebelum matinya akan mengalami seperti itu. Alhamdulillah. Mari kita jaga agar tidak menyebabkan kita mendapat adab di alam kubur. Dan yang keduanya adalah layas anjihu minal maut. Dia diadab di alam kubur dikarenakan tidak bersuci dari buang air kecil. Setelah diberitakan itu kepada sahabat, lalu Rasul memetik daun kurma, meminta kepada sahabatnya tolong minta pohon kurma. Ya. Lalu setelah itu ditumpangkan, ya, disimpan di atas dua kuburan itu, dan beliau bersabda, semoga Allah meringankan adab mereka berdua selama daun kurma ini belum kering. Ini mengapa Rasul menyimpan daun kurma? Karena itu salah satu pemberian syafaat dari Rasul, pertolongan Rasul. Karena beliau tahu nasib ahli kubur. Ya. Nasib ahli kubur sedang mendapat siksa karena baul dan gosip. Ya. Lalu kembali kepada kita. Bagaimana kalau kita sekarang, ya, silakan saja kalau mau, hanya kalau memetik daun kurma barangkali kamu harus kamukan dulu. Kemudian kita motong daun kelapa dulu, kira-kira gitu. Potong daun kelapa lalu ditindihkan di atas kuburan itu. Itu pun syaratnya harus tahu nasib ahli kubur. Ya, kalau tidak tahu, keburunya recording in progress. Itu kudu numpang daun kalapa, dengan mudahnya atau daun apa? Atau daun apa? Dari pikirannya. Mari kita mengintrospeksi sejauh mana kita dekatan kepada sunnah Rasul itu. Ya. Jadi Rasul mah terang kalau goi diwafarin kuningan ku Allah, sehingga ahli kubur tahu umat sebagian daripada umat itu sedang diadab oleh Allah karenakan bahwa dan amimah suka ngagosip dan buang air tidak dibersihkan, maka Allah Rasul memberikan syafaat di samping doa dan syariatnya itu wasiatnya menyimpan daun kurma yang hijau. Ya. Jadi ya kita mendapat terang ahli kubur nasibnya nah kain adab atau nabi kain pahala terang karena tidak tahu ya pembicaraan berat-berat kalau tidak tahu ya. Dari orang makan tidak ya daun kurma kedua orang terang nasib ahli kubur yang bisa nulungan tidak orang terbiasa terpapari wawana masihan saat itu kurang nggak cukup doa Allahumma firli fulan warfa darajatahu fil mahdiyin wa khluqhu fi aqlihil qabri waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin waghfir lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Itu dalam hadis Bukhari diberitakan bahwa apabila seseorang meninggal kita akan mendoakan secara langsung di luar sholat itu Allahumma firlah Allahumma firli fulan disebutkan orangnya. Kalau namanya Ahmad umpama yang meninggal itu Allahumma firli Ahmad warfa darajatahu fil mahdiyin, angkat
angkatlah dia derajatnya ke kelompok hamba Allah yang mendapat hidayah. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampuni kami dan dia wahai Tuhan semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah dalam kuburnya. Wa nawwir lahu bihi, dan terangilah di dalamnya. Itu apabila doa untuk orang yang sudah mati secara langsung bacaan doa di luar sholat. Nah itu hanya bisa doa itu mendoakan. Kita tidak bisa memberi syafaat gitu ya. Dan menumpahkan daun kelapa kalau tidak bisa gitu ya, karena kita tidak tahu nasib ahli kubur. Terakhir hadis dari Ibnu Umar, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman bagi orang yang tidak jujur. Nah ini kejujuran itu menunjukkan adanya iman. Tidak jujur berarti tidak iman. Naudzubillah tidak. Jadi jujur itu berarti ngawopo. Nah ini wala sholata liman la tuhur lahu, dan tidak sah sholat bagi orang yang tidak bersih. Ya, bersih pakaiannya, bersih batinnya, bersih tempat sholatnya, tepat waktunya, ya itu bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Mudah-mudahan kita semua dalam menunjang khusyuknya sholat kita bersih luar dalam. Luarnya pakaian kita bersih dari kotoran, dari najis, dalamnya kita bersih dari riya, syirik, sum'ah, dan yang lainnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih ya, sebagai pembuka, dan alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu dipersilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Dan dalam kesempatan ini yang memberi tausiah pada kita adalah Ustaz Afad Ruslan. Waktu kami persilakan kepada Ustaz. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Segala puji kepunyaan Allah, kita semua memuji kepadanya, memohon pertolongan dan memohon ampunan kepadanya, dan kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan
Siapa yang dikehendaki mendapat hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Hadirin ikhwatu iman, Bapak Ibu, sesepuh-sepuh Masjid Baitul Arqam, Nunggu Singkuri Dipurman, Pak Ustaz Caca, Pak Haji Didin, Sarayana sesepuh di Masjid Baitul Arqam, para ibu-ibu, para kader-kader, alhamdulillah, Singkuri Geus bangga, jarang di pengawasan saya anak-anak remaja. Padahal kalau melihat sirop sejarah, ring satu yang menjadi pendukung dakwah Nabi adalah generasi remaja. Jadi yang menjadi pendukung dakwah Nabi ring satu adalah generasi remaja. Usia 13 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Jarang ya sampai usia lanjut. Abu Bakar terhitung paling tua. Nanti dalam sirah yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar itu remaja berusia 13 tahun. Yang membunuh Abu Jahal di perang Badar remaja usia 13 tahun. Sampai Abdurrahman bin Auf merasa kagum ketika perang Badar sedang berlangsung. Ada dua anak remaja usia 13 tahun dengan pedang di punggungnya menghampiri Abdurrahman bin Auf, bertanya, "Wahai ayah, tunjukkan kepada kami yang mana Abu Jahal." Abdurrahman bin Auf tertegun dengan pertanyaan dua anak remaja tersebut. Ada apa dengan Abu Jahal? Dua remaja tadi menjawab, kami dipesani oleh ibu kami untuk membunuhnya karena dia telah menghina Rasulullah. Kami dipesani oleh ibu kami untuk membunuhnya karena dia telah menghina Rasulullah. Dua remaja tadi kakak beradik. Kebetulan Abu Jahal ada di seberang Abdurrahman bin Auf. Oleh Abdurrahman bin Auf ditunjukkan tuh Abu Jahal. Abu Jahal sedang dikawal oleh para pengawalnya. Begitu ditunjukkan itu Abu Jahal, dua remaja tadi tidak menanti-nanti, langsung lari menuju Abu Jahal. Para pengawal Abu Jahal tidak budak lentik, tidak mengira, sehingga dua remaja tersebut lolos dari pengawalan. Langsung dua remaja tadi nerobos, ada di depan Abu Jahal. Yang satu langsung menghunus pedang dan menebaskan pedang ke kaki kuda sampai si kudanya jatuh. Otomatis Abu Jahalnya juga jatuh. Begitu Abu Jahal jatuh, oleh yang satu lagi sama oleh pedang, ditebas kakinya oleh pedang.
dua remaja tadi tentunya sudah hasil latihan. Pedangnya yang tajam, sekali nebas kaki budak bisa patah, sekali nebas kaki Abu Jahal bisa patah. Berarti latihan dola. Sampai pengawal Abu Jahal kaget. Langsung dua remaja tadi dikepung. Tapi dua remaja tadi mampu bertahan melawan pengawal-pengawal Abu Jahal yang akhirnya tangan mereka pada patah. Tangan masing-masing pada patah. Tapi masih mampu melarikan diri, meloloskan diri, dan lapor kepada Rasulullah. Lapor kepada Rasulullah bahwa mereka berdua telah berhasil membunuh Abu Jahal. Jadi yang membunuh Abu Jahal bukan orang tua, generasi remaja. Nah, dalam sejarah maka generasi milenial yang menjadi pendukung dakwah Rasulullah. Itulah sebabnya Simbolik bangga harus nembean di Masjid Baitul Arqam. Lantas pada nembean kali ini nusannya biasa nama sepuh, aneh atuh. Mau di masjid nutas tereng marawat. Kira ada nutas lanjut usia atau ke masjid pun kira ada pantas tereng marawat. Hari remaja apa ramiknya marawat. Ketua masjid pan istimewa. Jadi itu kebahagiaan, kebanggaan tersendiri saya barusan di Masjid Baitul Arqam yang ada generasi milenial. Tadi subuh di Srimahi sesuatu generasi kolonial. Paling dia loh, daya kadina. Tadi dia mah, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pelanjut Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Regenerasi dan kaderisasi itu wajib. Regenerasi dan kaderisasi wajib. Karena itu merupakan cara dakwah Rasulullah. Rasulullah selalu mengkaderisasi, meregenerasi. Hadirin ikhwati iman Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Arqam, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kalau materi simbolik mangat makalahnya pendek, kalau panjang sebatas gampang. Bosan tadi atas kesepuhan kupausan aja tercanda dan biasanya di pengawasan macamnya mun di mall sahur dengan hadis kayaknya sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid. Khairul makani fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid. Wa syarrul makani fil ardi, dan sejelek-jelek tempat di bumi aswaquha pasar. Badai pasar tradisional, badai pasar modern, pokoknya sejelek-jelek tempat di bumi adalah pasar. Pada modern, pada tradisional. Nah, sahur Rasulullah, kalau ke pasar jangan jadi orang pertama. Kalau ke pasar jangan jadi orang pertama, dan keluar dari pasar jangan jadi orang terakhir. Kalau ke pasar, ibu yang besok ke pasar mah
Nah Bapak mah jarang. Kalau ke pasar, pesan dari Rasulullah, jangan jadi orang pertama. Kalau keluar di pasar, jangan jadi orang terakhir. Kumaha Pak Bu? Ke pasar jangan jadi orang pertama dan jangan jadi orang terakhir pulang. Ke pasar mah paling terakhir, pulang paling awal. Kan tempat terjelek. Di pasar mah tempat nipu, tempat palsu, tempat ngabohong, tempat riba. Di pasar. Hari di masjid mah tempat nu baik. Maka ka masjid mah kada pang payuna kuwi pang pangkarna. Dibalik di orang mau di pasar betah, di masjid mah teu betah. Alhamdulillah Bapak Ibu mah betah di tadi di tamu sabaraha? Tamu 7:30 alhamdulillah betah. Berarti saya tak betah di tempat saya. Baturna betah di tempat nu awan. Tadi makalah mangga orang sasarangan di Talangan judulnya meneladani kecerdasan emosi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih berikan nama remun ya? Kolon mah kehujanan mulai kesel pada hari hadir isinku kausan ngaca aku pagi ini maksakan mudah-mudahan terjantan wakalan meneladani kecerdasan emosi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dina kitab Tahdhibul Akhlaq, dalam kitab Tahdhibul Akhlaq bahwa Allah itu kan Rabbun Nas. Allah itu Rabb manusia. Rabb pencipta, pengatur, pengurus manusia. Manusia dirububiyah oleh Allah. Rububiyah Allah terhadap manusia terbagi dua. Rububiyah khalqiyah sareng rububiyah khuluqiyah. Khalqiyah sareng khuluqiyah. Manusia diurus oleh Allah fisiknya dan akhlaknya. Seorang ibu gaduh bayi, bayi lahir di kilopan sabaraha kilo, panjang sabaraha itu Bu di kilo, di meter. Nah, kayak kontrol, senambu kontrol harus ada perkembangan, Pak. Nambahan tidak kiloannya, nambahan tidak meterannya. Nah, siapa yang nambah kiloan? Siapa yang nambah meteran? Kiloannya begitu bro lahir misalnya 2,5 kilo, bulan depan jadi 3 kilo. Panjangnya dari 55 jadi 56. Nah, siapa yang nambah? Ibu kan memberikan ASI, belum memberikan makanan tambahan, baru ASI. Kan ibu memberi ASI tengiringan, butuh nunggulan, di betotan si bayi teh. Itu Bu, sehingga panjang. Terban ibu. Siapa yang merububiyah, mengurus fisik tuh anak ibu tuh anak kita? Allah. Rububiyah khalqiyah. Sampai sekarang kita itu fisik kita diurus oleh Allah. Tapi tidak karena fisik kita diurus oleh Allah, kita meninggalkan
ikhtiar. Bios sudah diurus ku Allah, tong diurus, gaduh orang tapi tong diurus. Dosa kan keamanan, kita diamanai. Kita sendiri sudah dewasa. Dulu ketika kita masih belum dewasa, orang tua kita yang berkewajiban ngurus kita. Setelah dewasa, kita sendiri yang wajib ngurus kita, ngurus badan. Karena anggota badan kita ini adalah titipan dari Allah, bukan milik kita, titipan yang oleh kita harus dijaga. Hifdzus sihat, jaga kesehatan. Jaga kesehatan ibadah. Kenging pahala. Jaga kesehatan deh ibadah. Goer madok, kenging pahala. Sakit, terus berobat. Mengobati penyakit juga ibadah. Kenging pahala. Dan sehat sareng sakit bukan urusan kita, kita mau urusan Allah. Ayat teu hoyong sakit, sadayana ge hoyong sehat. Mun kenging nawar mah, kalau boleh nawar maka Allah hoyong sehat we saumur umur alim teu daman. Tapi moal das sunnatullah. Nunamina hirup tuh ayah sakit, ayah sehat. Nah, ketika kita tuh oleh Allah menjaga kesehatan, mengobati kesehatan, itu dinilai ibadah. Nah, ketika Allah menghendaki, walaupun tidak diurus, tidak diadakan ikhtiar, kalau Allah menghendaki hidup itu seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dalam tarikh oleh ibu bapaknya dibuat di gua. Karena ibu bapak Nabi Ibrahim Azar tidak tega kalau sampai janin yang ada di rahim istrinya laki-laki, sementara keputusan Namrud sudah diedarkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, setiap anak laki-laki dibunuh. Azar istrinya sedang hamil tua, khawatir jangan-jangan bayi yang di rahim istrinya laki-laki kalau harus dibunuh oleh Namrud tidak tega. Daripada dibunuh lebih baik dibuat. Dibawalah istrinya ke tempat yang jauh dari kota, ke hutan, dicarikan gua. Pas ditemukan sebuah gua, pas lahir anak laki-laki. Oleh Azar diberi nama Ibrahim. Bayi yang mungil dengan berat hati oleh ibunya ditinggalkan di gua. Karena kalau dibawa ke kota pasti dibunuh oleh Namrud. Daripada menyaksikan bayinya dibunuh, lebih baik mati dimakan serigala atau apa. Tapi harapan hidup harapan. Dibiarkanlah Ibrahim kecil di sebuah gua, ditinggalkan oleh Azar dan istrinya. Sudah beberapa lama baru ada keinginan untuk menjenguk dengan harapan mudah-mudahan anaknya Ibrahim hidup. Tuh, ada harapan mudah-mudahan hidup. Pas dijenguk ke gua yang waktu itu istrinya melahirkan, ternyata Ibrahim hidup.
tuh diurus ya bu hirup dan ini kumaha tak Ibrahim hidup tuh kumaha Allah tidak diterangkan dalam buku Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Saya baca tentang Ibrahim kecil, ada yang meriwayatkan kalau lapar Ibrahim ngemut jari keluar madu dari jarinya. Kalau lapar ngemut jari yang satu keluar susu. Bagi Allah mudah, sampai Ibrahim tumbuh dewasa, walaupun tuh tidak diurus oleh ibu bapak, artinya kita yakin bahwa Allah Rabbun Nas, Allah Tuhan pencipta, pengatur, pengurus manusia. Manusia diurus oleh Allah, fisiknya diurus oleh Allah. Kita sebagai orang tua diberi amanah. Ketika kita amanah terhadap amanah, kita dapat pahala. Jadi Bapak Ibu ngurus anak kenging pahala, ngurus anak kenging pahala. Kenapa? Kan diparentah, kan amanah di Allah. Makanya tong rudet tong riweuh ada ibadah. Soleh ke soleh ya teman, sanes urusan Allah. Urang mah ikhtiar ajruka ala qadri nasabuka. Kamu dapat pahala sesuai ikhtiar kamu, usaha kamu. Eta fisikna. Nah sekarang akhlakna. Allah yang mensolehkan anak kita, bukan kita. Tidak ada anak tidak diurus oleh ibu bapaknya tapi soleh. Ibu bapaknya cerai, si anak hidupnya kadang di tetangganya, diurus oleh tetangganya, tapi si anak tumbuh akhlaknya soleh. Nah, ada lagi seorang anak yang tumbuh di keluarga yang soleh, ibu bapaknya harmonis, taat ibu bapaknya, tapi si anak tidak taat, belum soleh. Si anaknya tidak taat, tidak soleh. Padahal kurang bagaimana ibu bapaknya, baik dengan ajaran lisan maupun dengan ajaran sikap. Diajak ke masjid, disuruh ke masjid, diajak ke masjid, tapi belum juga mau ke masjid. Sementara yang satu, yang ibu bapaknya cerai, pengurus, tapi si anak ke masjid rajin. Tolak ilmu seperti begini rajin tolak ilmu. Itulah rububiyah Allah. Jadi kita yakin Allah yang Rabbun Nas, Allah yang menciptakan, mengatur, mengurus manusia, ngurus fisiknya dan ngurus akhlaknya. Kita tumbuh seperti ini, hakikatnya diurus oleh Allah. Kita soleh, kita taat, hakikatnya disolehkan, ditaatkan oleh Allah. Nah, berkaitan dengan meneladani kecerdasan emosi Rasulullah, beda dengan manusia pada umumnya. Kalau Rasulullah jiwanya sudah masuk, sudah dijaga dari tergelincir kepada dosa besar. Sehingga Rasulullah kalau berdosa segera ditegur. Rasulullah pernah
berdosa, tapi bukan dosa besar. Coba begini Bapak Ibu, Rasulullah sedang bersemangat, sedang berkeinginan yang masuk Islam jangan hanya orang-orang lemah saja. Ada atau dari pembesar Quraisy nu masuk Islam teh dari pembesar-pembesar, bukan orang-orang lemah saja. Nah, Rasulullah sedang asik, sedang ngobrol dengan pembesar-pembesar. Datang Ibnu Ummi Maktum, seorang yang miskin, yang buta, yang butuh jawaban dari Rasul, bertanya sesuatu oleh Rasulullah, dibiarkan, disepelekan. Kalau kita, Bapak Ibu, Ibu sedang serius, Bapak sedang serius ngobrol, terus ada yang istilahnya apa? Nimbrung, ayah nu nimbrung, sik Bapak Ibu keheul mah anu nimbrung, oh keheul mah, Pak, kurang lebih semangat sih fokus, ayah nu nimbrung, ada yang ikut, adik-adik tahu nimbrung, ada yang nyelek. Wajar kalau kita tidak enak, wajar. Dosa tuh kalau keheul kalau nimbrung tuh keheul atuh ke dieu ke kadieu ke fokus. Nah, bagi Rasulullah itu teh tidak pantas bersikap seperti itu teh. Kurang tadi wajar. Rasulullah tidak wajar. Kan kena jadi teladan. Rasulullah mah kena bersih. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah. Makanya ditegur. Langsung menegur lagi Allah. Langsung turun surat Abasa. Dan itu dosa. Kalau ada yang nimbrung ketika kita sedang ngobrol, kita oleh kita diabaikan dulu, tidak dosa. Tapi bagi Rasulullah tidak boleh, kan jadi teladan. Makanya ditegur langsung. Setelah turun surat Abasa, Rasulullah bukan marah kepada Ibnu Ummi Maktum. Setiap Ibnu Ummi Maktum datang disambut oleh Rasulullah. Rasulullah membuka sorban, diamparkan. Selamat datang orang yang telah menyebabkan aku ditegur. Jadi Rasulullah adon ngabagiakeun selamat datang kepada orang yang telah menyebabkan aku ditegur oleh Allah. Jadi tiap ada Ibnu Ummi Maktum, Rasul membuka sorbannya, diamparkan, dipersilahkan Ibnu Ummi Maktum untuk duduk di sorban Rasulullah. Sampai Ibnu Ummi Maktum ke kaisinan. Kaisinan bahasa Sunda apa? Bahasa Indonesia kamaluan, kaeraan, Sunda. Bagi Sunda pas kaisinan, kaeraan, bahasa Indonesia itu pas tuh. Ibnu Ummi Maktum yang merasa kaisinan, kaeraan, ini saudara Rasul menyediakan sorban, selamat datang orang yang telah menyebabkan aku ditegur. Tuh. Tak seperti itu, Bapak Ibu, adik-adik. Jadi Rasulullah
maksum, dipilih oleh Allah, kedepannya harus jadi uswah hasanah. Tidak boleh track recordnya, perjalanannya ada celah. Sehingga kalau yang lain mah perjalanan hidupnya pasti ada cacat. Rasulullah mah kan dijaga oleh Allah. Dan calon Nabi, calon Rasul harus. Akibatnya banyak lawan yang menjadi kawan. Di kedepannya setelah beliau menjadi Rasul, banyak lawan yang menjadi kawan karena cerdasnya emosi Rasulullah. Dengan kecerdasan emosi Rasulullah, kan di diri manusia ada 3 kecerdasan: kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. 3 kecerdasan ini istilah Arabnya kuwatul akli, ke-1, kedua kuwatul qulubi, ketiga kuwatul syahwat. Kuwatul akli kecerdasan intelektual, kuwatul qulubi kecerdasan intelektual emosional, kuwatul syahwat kecerdasan spiritual. Nah, 3 modal yang dibekalkan oleh Allah kepada manusia ini harus dikelola, harus ditakdim, harus dididik. Bagaimana supaya kecerdasan akal adil? Bagaimana supaya kecerdasan emosional adil, tegak, ada di tengah-tengah? Bagaimana supaya kecerdasan spiritual juga iktidal? Bisa kita lihat dalam sirah nabawiyah bagaimana cerdasnya Nabi mengelola emosi, mengendalikan emosi. Nah, kalau tadi Rasul sedang fokus menginginkan orang-orang yang bangsawannya, orang-orang yang terkenalnya yang masuk Islam, bukan orang-orang lemah. Tapi dan tidak begitu harapan Rasulullah tidak jadi kenyataan. Justru yang menjadi pendukung dakwah Rasul orang-orang lemah. Orang-orang lemah itu sudah skenario Allah, keinginan Allah, keinginan Rasul mah kalau yang jadi pengikut beliau orang-orang kuat, kayaknya cepat dakwah. Itu harapan beliau, ternyata tidak seperti itu. Progres dakwah beliau cepat bukan karena pengikut beliau orang-orang terhormat, karena pengikut beliau orang-orang soleh. Jadi yang menjadikan dakwah Rasulullah cepat karena para sahabat soleh. Yang kedua, dana dakwahnya yang begitu besar. Pak Sapini Antonio, tahu Bapak Ibu? Pak Sapini Antonio, pakar ekonomi Muslim. Beliau rajin menghitung. Beliau mengkaji dakwah Rasul begitu cepat. Kajian beliau dua faktor penunjangnya. Yang ke-1 kesolehan para sahabat, yang kedua dana dakwah yang begitu besar. Oleh Pak Sapi Antonio dihitung Ibunda Khadijah
Ibunda Khadijah itu nyumbangkan harta untuk dakwah suaminya 30 triliun. 30 triliun. Ibunda Khadijah nyumbangkan hartanya untuk dakwah Rasulullah itu nilainya 30 triliun. Bukan hitungan yang sedikit. 30 triliun Ibunda Khadijah sudah nyumbang sebanyak itu, menjelang meninggalnya masih minta maaf kepada Rasulullah. Masih minta maaf karena hanya sampai itu kemampuan mendukung dakwah Rasul. Itulah sebabnya dalam sejarah Bapak Ibu, ada tidak manusia yang mendapat salam dari Allah selain Ibunda Khadijah. Ayat ke ayat nu kening salam ti Allah salian ti Ibunda Khadijah. Dalam sejarah nabi-nabi sebelumnya teu aya, hanya Ibunda Khadijah nu kening salam ti Allah. Dan perjuangannya selain itu mendapat salam dari Allah, mendapat salam dari malaikat Jibril, Ibunda Khadijah perjuangannya oleh Allah dibalasnya di akhirat. Kan istri-istri Nabi yang lain ada yang merasakan hasil dakwah Rasul, merasakan periode Madinah. Ibunda Khadijah periode Mekah dipanggil oleh Allah mau memberikan perjuangan dan pengorbanan Ibunda Khadijah langsung di surga diberikan. Makanya oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah ketika suatu hari malaikat Jibril bertamu sebagaimana biasa menyampaikan wahyu ke rumah Rasulullah, karena di rumah Rasulullah ada ruangan khusus, ruangan tempat menerima wahyu. Malaikat Jibril belum selesai, keburu habis waktu, Ibunda Khadijah datang membawa makanan, mau nganteran makanan ke kamar suaminya. Malaikat Jibril segera panggil, wahai Rasulullah, Khadijah sebentar lagi datang. Kalau dia sudah sampai, tolong sampaikan ada salam dari Allah dan dari saya. Sampaikan ada salam dari Allah dan dari saya. Yang kedua, beritahukan kepadanya bahwa Allah telah memberi kabar gembira buat Ibunda Khadijah. Sudah dibuatkan sebuah rumah di surga yang terbuat bukan dari keramik, dari bata, dari berlian, dari emas yang tidak bisik, Khadijah mabuk selama berumah tangga dengan suami belum pernah mengeraskan suara melebihi suara suami. Belum pernah melotot ke suami, bu, meletet. Belum pernah Khadijah mengeraskan suara melebihi suara suami. Makanya surganya juga tidak bisik, hening. Di antara penyebabnya dalam keterangan saya baca, karena selama berumah tangga belum pernah Ibunda Khadijah meninggikan suara melebihi suara suami. Semua pengorbanan Ibunda Khadijah oleh Allah diberikan di akhirat. Sementara istri-istri yang lain
ada yang merasakan di dunia itu perjuangan suaminya. Nah, walaupun sudah berjuang, berkorban habis-habisan menjelang meninggalnya, masih minta maaf kepada Rasulullah, Ibunda Khadijah. Nah, jadi progres dakwah Rasul begitu cepat, didukung oleh kesolehan para sahabat dan dana dakwah yang begitu besar dari orang-orang yang ada di sekitar, dari istrinya, dari para sahabat. Nah, hadirin ikhwat iman, Bapak Ibu, adik-adik yang saya cintai, kecerdasan emosi Rasulullah banyak dicatat dalam hadis, sehingga ada satu buku lupa dari bawah 100 halaman, ada judulnya khusus meneladani kecerdasan emosi Rasulullah. Disebutkan buku judulnya meneladani kecerdasan emosi Rasulullah. Bukan kecerdasan intelektual, bukan kecerdasan spiritual yang menjadikan seseorang itu sukses. 80% cerdas mengelola emosi. Bu, Bapak, adik-adik, kalau nilai di sekolah 7 menang nilai hasil nyontek, 5 hasil tidak nyontek, mending mana? Mending 10 nyontek. Kan harusnya biar nilai 5 tapi hasil jerih payah. Bangga walaupun hasil 5. Ya apalagi 10 menang dulu. Ya kamu teguh dicari hasil 5. Hari 7 menang nyontek, 5 bukan menang nyontek. Kaya mah bangga 7 walaupun menang nyontek. Akhir emosional. Itulah sebabnya punten kata Perdana Menteri Malaysia, di Indonesia banyak yang pintar, tapi sedikit yang jujur. Negara bakal maju kalau dikelola oleh orang-orang jujur, bukan oleh orang-orang pintar. Negara bakal maju kalau dikelola oleh orang-orang jujur, bukan oleh orang-orang pintar. Kamu kok sampai paling diulangnya itu, ketika rusak negara teh, tapi terlumpur tidak jujur. Nah, Rasulullah dengan kecerdasan emosinya banyak lawan menjadi kawan. Contohnya begini, di buku tersebut diterangkan, diberi contoh, kan ketika Rasul sedang berkumpul di masjid, datang seorang Arab kuno, tiba-tiba ngompol di penjuru masjid, pas populer hadis dari Bulughul Maram yang sangat. Secara fikihnya apa? Itu kan hadis di Bulughul Maram dimuat di bab izalatun najasah, bab menghilangkan najis. Itu mah fikihnya. Nah ini secara tinjauan kejiwaannya Rasulullah. Kan sahabat mah marah, ya wajar. Aya orang Arab Baduy, kamar si Jolwe, ngompol pada itu amak kumaha. Tapi Rasulullah, sahabat mah ada yang mau mukul, ada yang marah, mau membentak. Rasul, biarkanlah. Kalau sedang ngompol di amak atau malahnya ngompol. Kapan nih ngompol? Atau hari tos beres dari ngombolnya, Rasul teh ambilkan air manyur. Tadi teh tos ambek sahabat teh biwara di manyur.
Ya, piwaran banjur. Terus di banjur besar, tapi dah samina waktu banjur beres di banjur Rasul dipanggil suruh mendekat. Terus akan Rasul dijelaskan ini teh masjid. Masjid dibangun untuk sholat, untuk baca Quran, untuk mengingat Allah. Si orang Arab Baduy teh manggut-manggut. Jadi anu terapal yang tidak tahu bukan disarankan, diberitahu. Cuman memberitahu tong bari nyarekan. Tanya tak orang ngomong pelenya, orang bari apa? Nyatu lain nabi ke. Jadi kalau memberitahu jangan sambil marah. Tinggal cerdasnya emosi Rasul dipanggil. Itu diceritakan ke orang Arab Baduy itu dipanggil, disuruh mendekat, diterangkan ini masjid. Masjid itu dibangun untuk sholat, untuk baca Quran, untuk mengingat Allah. Manggut-manggut pan orang Arab Baduy itu ngartos. Sampai-sampai tuh para sahabat nerangkan, saya belum pernah mendapati guru yang sebijaksana Rasulullah. Jadi saya belum pernah mendapati guru yang sebijaksana Rasulullah. Dengan kecerdasan emosi Rasulullah, tadi banyak lawan yang menjadi kawan. Sampai ada seseorang yang datang ke kaumnya dan ngajak masuk Islam ke kaumnya, karena saya telah datang dari orang yang terbaik di antara manusia. Jadi ketika datang kepada Rasulullah meminta sesuatu ke Rasul diberi, minta deui diberi, minta deui diberi. Sampai sahabat matos ngambek terus sopan ke Rasul kan diberi. Sampai orang tersebut datang ke kaumnya, ajak aslimu masuk Islamlah kalian. Aku telah datang dari orang yang terbaik di antara kalian. Nah, dengan kecerdasan emosi Rasulullah, banyak lawan yang menjadi kawan. Non keacan Islam, banyak yang masuk Islam. Sumamah masuk Islam karena akhlak Rasulullah, karena kecerdasan emosi Rasulullah. Nah, beberapa sahabat yang asalnya musuh menjadi kawan karena tertarik oleh akhlak Rasulullah. Kan kecerdasan emosi akhlak. Nah itu yang dimaksud meneladani kecerdasan emosi Rasulullah. Maka tinggal di makalah berbicara tentang kepribadiannya di puncak keteladanan dan kesempurnaan. Beliau adalah teladan dalam segala hal. Beliau adalah teladan seorang pemuda yang jujur dan bersih, tidak terkontaminasi kehidupan jahiliyah yang menjadi kultur umum di masyarakatnya. Beliau teladan seorang pedagang yang mampu menjalankan aktivitas dagang dengan bersih dan sehat dari segala manipulasi dan kecurangan. Beliau adalah teladan seorang suami yang mampu menjalankan peran-peran kesuamian dengan sempurna. Beliau adalah teladan seorang ayah yang sayang terhadap anak-anaknya dan peduli dengan kemaslahatan mereka. Beliau adalah teladan seorang tetangga yang menjaga kerukunan kehidupan ketetanggaan. Beliau adalah teladan seorang majikan yang menjaga, yang ramah terhadap pembantu-pembantunya. Beliau adalah teladan seorang sahabat yang memberikan ketentraman kepada sahabat-sahabatnya. Beliau adalah teladan seorang pengemban risalah ilahiyah yang tangguh
dan pantang menyerah terhadap tekanan yang menderanya. Beliau adalah teladan seorang pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyatnya dan sabar dalam menghadapi berbagai tipe rakyat yang dipimpinnya. Dan beliau adalah teladan-teladan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sering ayat dia kadang-kadang Bapak Ibu. Surah Al-Ahzab ayat 2 ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah dalam masalah apa? Dalam semua urusan. Namanya dirinci di rumah tangga. Beliau sebagai teladan, sebagai suami, sebagai ayah bagi anak-anak, bagi istri sebagai suami teladan, bagi anak sebagai ayah teladan, bagi tetangga sebagai tetangga teladan, bagi rakyat sebagai pemimpin teladan. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah bukan satu sisi, bukan satu aspek, semuanya. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, itu teladannya ada pada diri Rasulullah. Imam Al-Marwazi dalam tafsir, Imam Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau menerangkan maksud laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum ayyuhal mu'minun qudwatun sholihatun wa masalun akhlak yuqtada bihi pahala iktadaitu bihi wa ta'assaitu bisyama'ilihi sallallahu alaihi wasallam bahwa masalun akhlak bisajahati wal ikdami wasabri wal muhoradati idza kuntum turiduna sawaballahi wa fadlahu wa tahsyawna allaha wa hisabahu wa tadkuruna dzikrun kasirun fil laili wan nahari hubban bihi wa ta'liman lahu wa haufan min iqabihi wa tama'an bi sawabihi wa jazaihi fa inna dzikrahu dafimun ila qawatihi wa ta'asi bi rasulihi. Tafsir Al-Munir juz 11 halaman 298. Sungguh telah ada bagi kalian wahai orang-orang yang beriman teladan yang baik dan tipe ideal yang harus ditiru. Maka mengapakah kalian tidak mengikuti dan meneladaninya dengan sempurna? Padahal beliau adalah tipe ideal dalam keberanian, kesabaran, dan ketabahan. Jika kalian menginginkan pahala dari Allah dan karunia-Nya, dan kalian takut akan siksa Allah dan hisabnya, dan kalian mengingatnya dengan sebanyak-banyaknya, baik pada waktu malam maupun siang, karena cinta kepadanya dan mengagungkannya, takut dari siksanya dan mengharap pahala dan balasannya, karena dengan mengingatnya akan mendorong untuk taat kepadanya dan meneladani Rasulnya. Nah, penjelasan dari Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir di antaranya yang mempertegas
Maksud lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa teladan-teladan yang baik itu hanya ada pada diri Rasulullah. Ini yang harus jadi PR sedikit lagi bagi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, sebagai aki, sebagai nini, anak-anak kita itu sekarang krisis teladan. Tapi anak-anak kita itu kaya dengan bukan teladan, tapi banyak yang diidolakan. Kaya dengan idola, krisis dengan teladan. So, Bapak Ibu incu, anak incu kita, anak cucu kita, dan idolana wah subur, saha idolana. Tapi teladannya siapa? Rasulullah mengajarkan adibu auladakum ala salasi hisoli. Ajari anak-anak kalian 3 perkara. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Wa ali baitihi, mencintai keluarga nabi dan mencintai membaca Al-Qur'an. Terkenalkan nabi dan dikenalkan ku ibu bapaknya, ku aki nininya, lu dikenalkan teh tokoh-tokoh lain. Nah, mau tumbuh kecintaan terhadap nabi bagaimana kalau tidak dikenalkan? Sementara Islam mengajarkan ajari anak-anak kalian untuk mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai membaca Al-Quran. Ayo cinta membaca HP, WA, IG, MP, wah betah anak. Tapi baca Quran mah itu betah. Tong boro-boro anak, ibuna kita betah. Ibu bapak nama kita, ini krisis teladan yang oleh kita harus diminimalisir. Yuk kurang sasaran si anak-anak kita itu jangan sekedar banyak idolanya, tapi teladan. Sok pada saat ini teladan. Rasulullah lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nanti kalau belajar Sirah Nabawiyah, kita akan mengenal sosok Rasulullah, sosok pembawa Islam dari sejak awal sampai meninggal dunia, insya Allah. Sementara untuk materi disiplin sekedar mukadimah mengenai bagaimana meneladani kecerdasan emosi Rasulullah. Garis besarnya seperti itu. Insya Allah kalau ada waktu nanti detailnya akan dikaji mulai dari bagaimana cara Rasulullah menyiapkan generasi, cara Rasulullah menyiapkan kaderisasi untuk kita ke depan tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebelum ditutup, pilihan pada ditampilkan dalam adik-adik, ada yang mau ditambahkan? Mana Bu? Ya, langsung aja apabila ada yang mau dipertanyakan silakan. Berat sanaya kayak bertahap. Paminta sanaya pantarasan belum ada. Iya, kalau belum ada pertanyaan, mungkin materi untuk pagi hari ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan sedikit jadi tambahan ilmu dan mudah-mudahan saya sangat berharap mudah-mudahan generasi anak cucu kita ke depan menjadi pelanjut perjuangan dakwah Rasulullah, menjadi pelanjut perjuangan kita sebagai ibu bapak, sebagai nenek,
dan kakeknya. Nah, mudah-mudahan ini istiqomah ya, adik-adik yang hadir istiqomah, adik-adik ikhwannya juga, ahwatnya juga banyak. Alhamdulillah mudah-mudahan pada istiqomah. Ustaz punya tapi pada naros tapi salah senang patarosan teh adanya didudukeun ka Pak Ustaz cacat tadi tapi sambil rela perkawis tadi kurang pula buka jadi teruskan keawanan orang lain Ustaz kejelekan-kejelekan orang lain menipu tapi zaman ayeuna Ustaz zaman ayeunanya sepisan orang-orang yang berbuat dolim, berbuat jelek, malahan ke rakyatnya sendiri. Apakah kita tidak boleh mengingatkan mereka? Karena kalau mengingatkan mereka itu, tapi sekarang menjelek-jelek harus. Padahal ada kewajiban juga kan kurang kedah. Nahi munkar itu. Kita pasarosan Ustaz. Nuhun. Mana Ustaz? Secara umum sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian, harap di antara kalian. Itu hadis nanti. Inna amwalakum wa amwalakum inna dima'akum wa amwalakum wa haramakum haramun bainakum. Nah, sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian. Harta haram pindah kecuali dalam haknya, darah haram netes kecuali dalam haknya, kehormatan haram menyebar kecuali dalam haknya. Kalau dalam haknya menyebar boleh, kalau menyebar tanpa hak tidak boleh. Misalnya ada sahabat yang lapor ke Khalifah Umar. Khalifah Umar waktu itu jadi khalifah. Wahai Amirul Mukminin, saya melihat ada si fulan dan si fulana sedang selingkuh. Saya tahu bukan suami istri. Umar marah. Kamu pergi, kamu salah lihat. Benar wahai Khalifah, pergi kamu salah lihat. Mestinya kamu menutupi aib saudara kamu. Nah, konteksnya begini. Kalau ada orang tergelincir kepada dosa, kita kebetulan memergoki ada orang sedang tergelincir kepada dosa. Nah, kalau bukan karakternya, bukan pada melanannya, bukan sama orang soleh, kebetulan orang kita kamergoki sedang berbuat dosa. Jangan serta-merta orang kita dibewarakan. Jadi kehormatannya tersebar, itu tidak boleh. Kalau mau kita nahi munkar kepada yang bersangkutan. Jadi kalau mau nggak langsung, tadi abdi ninggal salira kieu patut teh tah. Pan ari nahi munkar, adi beja-beja mulai nahi munkar ngera-ngera dosa. Nah, kalau sering kapenang teh minang kapenang oleh temannya kalakuanana gitu. Nah, boleh kita bermusyawarah dengan beberapa orang untuk menghentikan kemunkaran tersebut. Betul, nahi munkar harus, tapi ada ada aturannya. Itu aja. Jadi harus asalnya haram tuh tersebar kehormatan. Tapi kalau dalam haknya jadi harus illa bihaqil Islam. Sehingga darah tidak boleh netes, dalam haknya menjadi boleh. Kalau dalam haknya ayat 3 kan harta, darah, kehormatan. Kehormatan saking terjaganya harus dijaganya sampai dosa riba paling kecil sehingga ibu sehingga anak menzinai ibu. Dosa riba paling besar
menyebarkan ayat musik, menyebarkan dengan itu sangat membunuh karakter dengan aibnya disebarkan jadi orang mati secara perlahan, kan bisa stres, bisa jadi gila, bisa tekanan jiwa. Makanya kalau tidak ada keperluan tidak boleh, kalau ada keperluan maka, tapi orang-orang yang berkepentingan karena di urang media wah yang namanya di bahaya gitu kan. Sekarang segitu kita hadirin di iman Bapak Ibu, adik-adik, alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan pada kita jalan menuju surga. Sementara taklim untuk pagi hari ini dicukupkan sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Islam yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat bagi beliau dan juga kita semua. Kami informasikan untuk pertemuan Sabtu yang akan datang, yaitu Ustadz Wawan Sofwan. Insya Allah dapat kerja kita beliau sehat walafiat, tidak ada sesuatu apapun, dan mudah-mudahan kita pun dapat takdir dengan keadaan sehat walafiat. Boleh diinformasikan ajak kerabat dan sahabat untuk hadir bersama-sama kita. Kemudian rahimahullah, pertemuan sekarang cukup dulu sekian, dan insya Allah yang akan datang barangkali atau belum ditentukan waktunya, nanti ada pertanyaan dari yang diselamatkan dan insya Allah berhadiah, ya. Belum tentu waktunya, insya Allah kapan. Kita simak aja setiap pembawa pemberi tausiah yang setiap kita ikuti. Ya, perlu diketahui sebelum penceramah utama ada harus berurutan, ya, di selang-selang satu pertemuan untuk terjemah Al-Quran Lafziyah dan satu pertemuan kaifiat sholat Nabi, dan baru tadi telah dibuka dengan al-muhafadzatu ala thaharah, wajib memelihara kebersihan, dan insya Allah menginjak kepada bab wudu, tayamum, sholat dan lain sebagainya. Itu barangkali informasi yang kita laksanakan dalam setiap satu duha. Sekali lagi untuk stok yang akan datang adalah Al-Ustaz Wawan Sofwan, dan saya insya Allah dan pukul 7:30 sampai jam 8 itu insya Allah terjemah Quran Lafziyah. Kalau bisa dibawa semua bawa Al-Qurannya ke rumah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebagai kepala majelis kita membaca tasbih dan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.